Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah mahrim rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesabaran untuk istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, memang di dalam kita menjalani kehidupan ini, kesabaran itu sangat penting. Ya, untuk bisa istiqomah dibutuhkan kesabaran. Bahkan Allah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bersabar di dalam segala macam problema kehidupan. Dalam kehidupan ini senantiasa kita akan diberikan ujian dan ujian segala macam bentuk. Kita wajib untuk senantiasa bersabar. Bahkan kata para ulama ketika menafsiri surat Wal 'Asr, mereka mengatakan sekiranya Allah hanya menurunkan surat tersebut yang sangat pendek, itu mencukupi untuk kita semuanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Ini menandakan bahwasanya ketika kita mau menjalani kehidupan fid dunya yang dipenuhi dengan amal soleh, mau tidak mau kita harus mengamalkan yang namanya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Artinya ketika kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, kita harus saling menasehati di dalam kebenaran, saling tolong menolong di dalam kebenaran. Dan itu semuanya harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Artinya kesabaran tersebut menuntut kita terus menerus, ya, terus menerus di dalam berwasiat ini. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Sudah menjadi tabiat kita umat manusia, rasa jenuh dan bosan harus kita perangi. Karena itu semuanya datangnya dari syaitan, ya. Syaitan yang membuat kita kadang-kadang tidak bersabar. Ketika kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, di dalam keluarga kita saja terkadang kita tidak sabar. Artinya apa? Ketika kita menyuruh anak-anak kita misalnya untuk sholat, ya, kita semuanya kadang tidak sabar. Dua kali memerintah, misalnya anak kita belum mau sholat, sudah putus asa atau patah semangat. Padahal itu tidak diperbolehkan, harus senantiasa sabar. Artinya
tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga, dan kita tunggu hasilnya, kita serahkan hasilnya kepada Allah tabarak wa ta'ala. Sekali lagi, yang harus kita pahami adalah seperti itu. Ketika kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, kita hanya dibebani untuk menjalankan itu. Perkara yang akan mendatangkan hidayah adalah Allah tabarak wa ta'ala. Kita tidak bisa memaksa. Kita menyuruh keluarga kita, menyuruh saudara-saudara kita untuk menjalankan syariat agama Allah. Itu di dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan itu harus terus menerus. Ya, perkara hasilnya itu bukan urusan kita, bukan urusan manusia, akan tapi itu sudah urusannya Allah tabarak wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami, sehingga tidak usah berkecil hati. Ya, panjenengan misalnya menyuruh orang atau memberikan kajian, semakin lama semakin semakin banyak apa semakin sedikit? Tidak masalah. Tidak masalah, ya, tidak masalah, karena memang hidayah itu datangnya dari Allah. Itu semakin lama, ya, bukan semakin meningkat, akan tetapi semakin menurun. Itu semuanya adalah dari Allah tabarak wa ta'ala. Tidak mengapa. Karena memang tugas kita sebagai umat manusia adalah itu tadi, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berwasiat dalam kebenaran sekaligus sabar di dalam menjalankannya. Apalagi kayong bisa diujubakan di malam Jumat mesti apa? Hutan gede gitu. Agar malam Jumat mesti udaranya luar biasa. Nah, ini kita diuji untuk senantiasa sabar, ya. Berapapun yang datang, kalau panjenengan memang menghendaki untuk diisi kajian, saya isi. Kalau memang sudah tidak ada yang ngaji, ya kita pulang bareng-bareng. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang surat Luqman dari mulai ayat 12, ya, sampai kita ke ayat yang ke-17. Kemarin sudah saya bahas secara sekilas. Ya, kita akan lebih rinci lagi. Allah memberikan ibrah pelajaran kepada kita melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan dunia dari zaman dahulu kala, zaman para nabi sampai hari ini, semuanya diabadikan oleh Allah agar supaya kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Termasuk di dalam surat Luqman ini, Allah mengabadikan nasihat Luqmanul Hakim, seorang ayah yang salih, ya, memang dipilih oleh Allah, bukan nabi dan juga bukan rasul, hanya orang yang diberi hikmah oleh Allah, sehingga dia diabadikan oleh Allah. Bahkan namanya dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-30, ya, surat yang ke-30, yaitu surat Luqman. Allah berfirman mengingatkan kita tentang wasiat Luqmanul Hakim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ada 3 wasiat dari Luqman kepada anak-anak beliau, anak-anak Luqman. Kata Luqmanul Hakim, dia mewasiatkan kepada anak-anak, yang pertama, aqimis shalah. Ini sekali lagi untuk kita jadikan landasan ketika kita mengajari anak-anak kita.
Yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama ini. Ya. Tancapkan dalam diri anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Seperti yang sudah dicontohkan oleh para anbiya, para orang salih zaman dahulu dan sampai sekarang, ya. Yang pertama, yang utama, kita memperhatikan bagaimana anak-anak kita bisa menjalankan sholat. Bagaimana anak-anak kita menjalani kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika anak tersebut sudah mencapai umur 7 tahun. Perintahkan. Dan pukullah anak-anak kalian ketika meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Ini Rasulullah SAW wasiatnya. Dan semestinya kita sebagai kaum muslimin harus meniru beliau. Ketika anak-anak kita sudah berumur 7 tahun, itu sudah diperintah, dilatih untuk sholat. Ya, kalau sebelum itu biarkan mereka bermain. Ya, biarkan mereka bermain dalam dunianya. Anak-anak biarkan bermain. Karena bagaimanapun kalau belum berusia masih di bawah 5 tahun, kalaupun diajari sholat, diajak ke masjid, ya paling-paling turis. Ya, betul. Itu seperti itu. Ajaran agama Islam sudah mempertimbangkan hal tersebut. Kita diperintah untuk mengajari, mulai mengajari. Ya, boleh kita memberikan dasar-dasar agama sebelum berumur 7 tahun, boleh. Akan tapi ketika sudah mulai umur 7 tahun, itu wajib untuk dikontrol sampai berumur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun kok belum rutin menjalankan sholat, wajib untuk diberi hukuman. Kalau tidak diberi hukuman, kita berdosa. Ini yang harus kita pahami, ya. Karena penting. Sholat ini menjadi pondasi kekuatan agama kita. Baik buruknya sebuah masyarakat bisa dilihat dari jamaah sholat wajibnya. Ya, secara syariat, kemajuan sebuah agama di sebuah wilayah, lihat saja masjidnya. Masjidnya kira-kira anak isinya atau tidak. Itu. Bukan banyaknya anggota, bukan banyaknya korban, banyaknya infak, bukan, banyaknya kajian, bukan. Lihat, ya, lihat jamaah masjidnya bagaimana. Itu mencerminkan bagaimana dakwah di sebuah lingkungan. Itu. Karena ini penting. Orang Yahudi ini sangat takut kepada kaum muslimin. Akan tapi takutnya kalau kata orang Yahudi ini, mereka mengutarakan jika subuh sudah seperti sholat Jumat, itu baru takut kepada kaum muslimin. Subuhan kayak sholat Jumat, itu baru takut. Memang seperti itu yang menjadi standarisasi sebuah masyarakat muslim. Apakah memang muslimnya benar atau tidak, itu adalah di masjid. Bagaimana pondasi jamaahnya seperti apa. Ketika orang sudah menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban, ya insya Allah kewajiban-kewajiban yang lain akan dijalankan dengan sukarela. Akan tapi ketika itu sudah banyak ditinggalkan, apalagi hukum-hukum yang lainnya. Ya, saya sering jalan-jalan, ya, pergi ke tempat mana saja, sangat miris keadaannya dimanapun juga.
dimanapun juga, ya. Tuhur, asar biasane adzan dewek, qomat dewek, ngimami dewek, makmume. Dan itu banyak terjadi di seluruh, ya, panjenengan yang sering jalan-jalan, yang sering sholat di luar-luar itu, alhamdulillah kalau kita sih kalau ketang loro telu ya masih ada lah ya, masih ada lumayan. Tapi ya kenyataannya seperti itu, ya. Tapi ketika ada kajian, ya misalnya atau pengajian, ustadznya lucu, jamaah kata nomor banyak itu. Karena apa? Ustadznya lucu. Ini aneh bin ajaib. Ya ketika kajian banyak orang yang datang, akan tapi masjidnya sepi. Ini sebuah anomali, sebuah sesuatu yang menyayat, ya. Padahal yang wajib, ya, yang akan menjadikan tolak ukur kita, kesuksesan kita di akhirat adalah sholat kita. Itu, ya, sholat kita. Pertama-tama yang akan ditanyakan atau diperhitungkan atau dihisab adalah sholat kita. Jika sholat kita baik, artinya baik apa? Baik secara jamaahnya, bacaannya, dan sebagainya. Itu. Dan juga aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Ini. Untuk senantiasa kita perhatikan, kita senantiasa jadikan ini sebagai pelecut. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan banyak hal tentang salat. Contoh dalam hadis yang ada di layar, Inna awwala ma yukhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Ya. Sesungguhnya yang awal, yang pertama akan dihisab dari amal-amal hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Bukan yang lain-lain, ya, bukan yang lain-lain. Makanya kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki sholat kita, ya. Setelah kita berusaha memperbaiki sholat kita, kita perbaiki sholat keluarga kita. Ketika masing-masing kita menjalankan seperti itu, insya Allah masyarakatnya akan diridhoi oleh Allah karena menjalankan syariat agama Allah. Ketika Allah sudah meridhoi sebuah masyarakat, apapun akan dimudahkan oleh Allah. Akan tapi ketika Allah sudah tidak meridhoi, akan terasa sulit kehidupan ini. Bumi yang luas terasa menjadi sempit. Terus yang kedua, salah tidak akan saya lanjutkan pembahasannya karena ini saya ulang sedikit saja, yaitu amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya, dalam nasihat yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita beramar ma'ruf nahi munkar, berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Yang namanya amar ma'ruf yang paling utama, kata para ulama, adalah memerintahkan hamba untuk memurnikan tauhid. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, dan juga banyak sekali ayat yang semakna. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami sudah memutus fi kulli ummah, di dalam setiap umat, pada setiap umat itu adalah seorang rasul, agar rasul tersebut menyuruh kaumnya
Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid itu sesuatu selain Allah. Ya. Sesuatu selain Allah artinya kalau kita artikan zaman sekarang, segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita diperintah oleh Allah untuk hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi seluruh yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk apapun juga. Ini adalah amar ma'ruf yang paling utama. Dan juga dalam hal-hal yang lain, ya, dalam hal-hal amar ma'ruf yang lain, semuanya perintah-perintah untuk berbuat kebaikan harus senantiasa kita hidupkan. Perintah-perintah untuk berbuat melarang kemungkaran harus senantiasa kita jalankan. Kalau tidak, sekali lagi, masyarakat tidak akan bisa baik. Kalau sudah tidak ada yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, ya, pasti akan terjadi kekacauan. Misalnya saja, ya, kalau di sebuah masyarakatnya orang-orangnya doyan berjudi, pasti kalau dibiarkan akan banyak terjadi kekacauan dalam rumah tangga, ya, pertama. Lalu banyak yang kehilangan biasanya, karena kalau sudah berjudi, kalau sudah kepepet, orang ada duit, ujung-ujungnya nyolong itu. Ini dari awal, ya, dari awal. Tapi kalau masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat yang mendirikan sholat, insya Allah akan mudah untuk meneruskan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau jamaahnya sudah bagus, ya, jamaahnya sudah bagus, ketika diperintah untuk berbuat kebaikan juga lebih mudah, ya. Tidak perlu harus ngemis-ngemis ngamen untuk membangun masjid, ngisi-nisinaken. Gini apa nggih? Itu arep bangun masjid ini adalah kontole-tole nang dalan. Ini menurut saya pribadi, ya, itu merendahkan martabat kaum muslimin. Itu. Kita punya Allah yang maha kaya. Ketika orangnya sudah rajin sholat di masjid, insya Allah tidak akan susah untuk beramal. Tapi ketika mereka banyak meninggalkan sholat, ya boro-boro, ya, diperintah sing gratis bae ora gelem, apa ning sing kon kudu ngetokna duit. Gini betul. Ini logikanya ke situ. Ini penting, ya. Senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Pada kajian malam Selasa kemarin, ya, di dalam surat Al-Anfal disebutkan oleh Allah, takutlah kalian kepada azab yang tidak menimpa khusus kepada orang-orang zalim di antara kalian, akan tapi menimpa secara umum. Itu kemarin pada malam Selasa. Gitu. Maknanya ketika kaum muslimin berdiam diri ketika ada kemungkaran, maka semuanya akan terkena imbasnya. Dan tunggu saja akan ada azab dari Allah yang akibatnya pasti akan menimpa kita semuanya, baik sing muslim maupun sing kafir. Gitu. Ini salah satunya karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya, ketika ada sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu dengan tangan kalian, rubahlah dengan mulut kalian. Kalau mulut juga tidak mampu, tidak sanggup, minimal hati kalian menolak.
Akan tapi kata Rasulullah, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ini 3 tahapan, 3 tingkatan manusia. Ketika melihat sebuah kemungkaran yang terjadi di depan mata, kalau memang panjenengan mampu cegah hal tersebut. Ketika panjenengan punya kuasa, ya, cegah hal tersebut. Ya, kalau kepada keluarga kita, panjenengan otomatis mampu untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam keluarga. Panjenengan wajib untuk mencegah dengan kekuatan panjenengan sebagai kepala keluarga. Itu. Tapi ketika tingkatannya sebuah masyarakat, panjenengan mungkin tidak mampu. Ya minimal dengan perkataan menasehati. Kalau yang menasehatinya juga tidak mampu, wedi juga. Ya, Arab ngomongin mbok salah. Meneng apa mana? Yang minimal hatinya itu tidak menyetujui perbuatan-perbuatan tersebut. Itu minimal itu. Walaupun itu kata Rasulullah adalah selemah-lemah iman. Ini hal yang kedua, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga adalah bersabar. Ini yang sudah kita jelaskan semuanya, ya. Bahwasanya semuanya itu tidak bisa kita capai secara instan, ya. Kita berdakwah ataupun berdakwah kepada siapa saja, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada masyarakat banyak, itu secara bertahap, tidak bisa instan. Khususnya untuk keluarga kita harus mulai didik keluarga kita yang tadi dari usia sangat dini. Angger wis kasep, ya, kalau sudah gede tembe domong ikon salat, ya angele luar biasa. Harus bertahap, makanya butuh kesabaran. Wasbir alama asobak, termasuk di dalam ini kesabaran terhadap apa-apa yang menimpa kalian. Ya, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan mendapatkan ujian yang banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga saja kadang ya istri kita atau anak kita bahkan membuat kita mungkin menjadi marah, menjadi tersinggung, menjadi banyak, ya. Makanya ya Allah tabaraka wa taala mewasiatkan kita untuk senantiasa bersabar. Apalagi kalau sudah amar ma'ruf di lingkungan yang lebih besar. Ya. Ya kayak contoh seperti kami, ya, yang kebanyakan ngomong. sudah barang tentu ya banyak yang tidak suka. Gini apa nggih? Banyak yang tidak suka, ya, mau di sini, mau di sana, mau di mana. Itu memang udah resiko, ya. Makanya harus bersabar. Itu semuanya Allah yang mengatur. Kita hanya menjalankan. 3 nasihat penting daripada Luqmanul Hakim kepada kita anak-anaknya. Yang pertama mendirikan sholat, kedua amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kalian, menimpa kita. Ini hal yang harus kita perhatikan. Ya, kata di dalam akhir ayat Allah berfirman, inna dzalika min azmil umur. Yang demikian 3 hal ini perkara pokok yang harus senantiasa diperhatikan, ya. Maksudnya azmil umur itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan atau yang harus kita perhatikan lebih agar supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut kepada ayat yang ke-18. Allah melanjutkan, ya, ini masih pesan Luqman ketika sudah menyampaikan 3 hal pertama. Lalu Luqman melanjutkan dengan kalimat wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marhan. Ada 2, ya, ada dua
poin di sini. Ya, wala tusair khaddaka linnas, janganlah kalian meremehkan ya atau memalingkan muka kepada manusia, menganggap remeh orang lain. Yang kedua, wala tamshi fil ardi marahan, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan marohan. Marohan apa ngedeng nada apa bahasa Jawa nih ya, dengan gemagus apa ya bahasa Jawa gitu ya. Ya, wala tusair khaddaka, janganlah kalian memalingkan muka dari manusia karena menganggap orang lain lebih hina. Kadang ada kan orang yang ngobrol tapi tidak ngadep maume. Wonten apa mboten? Ada? Wonten nggih? Ini haram, tidak boleh dilakukan. Kecuali seorang laki-laki dengan perempuan, ya, boleh kita memalingkan muka. Misalkan lawan bicara kita perempuan cantik tapi kelambine ora lengkap, itu ya tidak boleh kita berbicara dengan apa namanya, kita malah wajib untuk memalingkan muka itu. Tapi ketika kita berbicara sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh kita memalingkan muka kita karena kesombongan kita. Atau panjenengan bertemu dengan saudara panjenengan di tengah jalan, wis ketem banget guyu malah melengos. Saya pernah merasakan, alhamdulillah. Wis dari jauh ketemu sedulur, aku guyu ya, tegawe tegawe sopan banget, aku malah melengos. Kelus dada. Itu pernah saya alami benar-benar. Itu ya wala tusair khaddaka linnas. Dua kalimat ini menandakan bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, menganggap diri kita lebih baik, menganggap golongan kita lebih baik, menganggap orang lain lebih rendah. Oh siapa? Ya, burungan apa nih? Oh si siapa? Oh nyongke batire akeh, pinter-pinter dan sebagainya. Ya, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Apa yang mau diangkuhkan itu? Yang mau disombongkan itu apa? Ya, gagah ya nama tese, gina betul. Gagah yang lagi esi nom, ayu yang resi nom, us patang bulungana ya wis. Itu seperti itu. Rasa kemaju, rasa gemagus. Angger wis cengap-cengap tuh pada bae mbok, langsung sing gelem merek, paling sing gelem merek nyong. Yang lain pada umpetan. Kok jenengan bae langana ya. Gitu Bang nggih. Itu begitu. Manusia pada prinsipnya apa yang mau dibanggakan? Harta banyak, mau sampai kapan? Ya, banyakin harta, monggo silakan, tapi jangan sombong. Itu semuanya akan kita tinggalkan buat apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa yang mau dibanggakan? Pintar itu pemberian dari Allah. Bisa menghafal sekian juz, itu pemberian dari Allah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak.
panjenengan merasa sombong, alim, ya nyomah, ora telat maring masjid, ora telat adzan, burung adzan bagus maring masjid. Tidak boleh sombong, itu semuanya adalah karena hidayah dari Allah. Kita wajib semakin menundukkan kepala ketika kita diberi hidayah oleh Allah, semakin bersyukur, semakin malu untuk menyombongkan diri. Apalah artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang kana yang di dalam hatinya ada kesombongan. Ya, berat ini. Ya, kalau kita melihat kalimat awalnya berat. Kita lanjutkan dulu. Qala rajulun, seorang lelaki berkata, inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu khasanan wa na'luhu khasanan. Ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang suka berpakaian yang bagus, ya pakaiannya sing apik, sing anyar, sandale sing anyar, sepatune anyar, sarungnya sing anyar. Contohnya seperti itu, ya. Maksudnya apakah yang seperti itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Makanya ketika kita masuk ke masjid, diperintah oleh Allah untuk memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Ya. Sekali lagi, kalau hanya suka kepada pakaian sing apik, sandal sing apik, sarung sing apik, asalnya duit tinggi, itu ya belum termasuk kesombongan. Itu, ini kemarin saya ingat ini ibuku berpesan, ya, katanya memang ada sebuah hadis dari Rasulullah, nanti kita akan ditanya tentang barang-barang yang kita beli tapi tidak pernah kita pakai. Ya, contoh misalnya kita punya pakaian baru kadang-kadang sing suwe kan, yang lama ditandan nang omah nggih. Nggih mboten? Itu orang sekarang termasuk saya pribadi. Itu nanti semuanya kan ditanya, "Ki kotu-kotuku mau apa? Denggo ora digletakna dipangan tikus, dene ora disedekahna." Di akhir nanti akan ditanya seperti itu. Ini kita harus introspeksi ini, nasihat dari ibu saya sampaikan di sini, ya. Nah, kita semuanya ketika memang punya pakaian-pakaian yang sudah tidak kita gunakan lagi, ya barangkali bok, ya peranti nang sawah apa-apa lumayan gitu. Itu barangkali nanti termasuk kami, ya panjenengan semuanya monggo, kalau memang ada saudara-saudara atau teman-teman yang membutuhkan pakaian-pakaian yang sudah panjenengan tidak pakai lagi, daripada ngeletak nang lemari dipangan apa? Iya dipangan, wis dipangan rayap, mengko nang akhir ditakoni. Ki pakaiannya wajib bae orang disedekahkan. Kok ngapa itu semuanya akan diminta jawab. Ya, ini terkait dengan pakaian. Tapi kata Rasulullah, kita memang tidak termasuk kesombongan. Kalau kita memang mencintai pakaian yang bagus-bagus, memang sudah menjadi kodrat manusia, senenge sing apik, tapi aja aja keduren, nggih, mbok ora nyantuk gitu. Ya kita standar kita mampunya seperti apa, ya cari yang kita mampu. Aja mampune 1000, nyaluke sing rega 2000. Mbok ya lanange ketarak-tarak, nggih mboten?
Itu kaum ibu ya. Ya lanange mampune 1000 ya jenengan tuku sandangan rega 1000 aja nemburi panjenengan ngutang ya tanpa sepengetahuan lanange. Misalnya kalau ada itu nanti akan menjadikan apa? Rumit. Permasalahan ekonomi ini rumit. Nanti kalau sudah terlanjur jatuh menyate angel. Gini apa nggih? Itu seperti itu. Jadi kita ketika melakukan sesuatu harus berpikir jauh. Ya. Kalau kita sudah terlilit dalam urusan ekonomi ini sudah sangat sulit untuk bisa bangun. Gitu. Lalu Rasulullah menjelaskan yang dimaksud kesombongan hakikatnya al-kibru batarul haqqi wa admun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yang dinamakan sombong itu adalah kata Rasulullah adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang dimaksud kesombongan yang tidak akan menjadikan seseorang tidak bisa masuk surga. Kalau dalam hatinya ada menolak kebenaran, ya. Pada kebenaran itu sudah sampai kepada kita, tapi kita tolak. Itu berarti dalam hati kita ada kesombongan. Sudah dijelaskan dalilnya, Al-Qur'annya seperti ini, penjelasannya Rasulullah seperti ini, para ulama salaf dari zaman dahulu kala sampai sekarang seperti ini penjelasannya. Kok kita menolak? Itu artinya kita menolak kebenaran. Jangan harap masuk surga. Ini yang dimaksud kesombongan. Begitu juga kita ketika kita menganggap diri kita tadi lebih baik, lebih pintar, lebih sugih, lebih berkuasa di atas orang lain sehingga kita meremehkan orang lain. Ini yang dinamakan kesombongan. Ini yang membuat seseorang tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga. Ini penting untuk kita pahami bahwasanya hal tersebut menjadikan kita orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Dan diantara kesombongan seperti yang diwasiatkan oleh Luqman adalah meremehkan, memalingkan muka. Makanya Allah berfirman, bala tusair khaddaka linnas, janganlah kalian memalingkan muka, karena itu bagian dari kesombongan. Begitu juga angkuh, ya, jalan dengan jalan angkuh, dengan petantang-petenteng, ya, itu semuanya adalah bagian atau termasuk di dalam kesombongan. Sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jika engkau bertemu saudaramu, berwajahlah ceria di hadapannya. Waspadalah dengan orang-orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki, karena perbuatan tersebut termasuk kesombongan. Segala bentuk kesombongan tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian bertemu dengan saudaramu, ya ceria, mesem aja bermut. Ketemu saudara, saudara tuh atas orang Jawa, mari Jakarta. Misalnya ada nama banyak. Ya, ketika datang, kayak penyakit teka paling harap paling apa utang. Atau kadang-kadang ada paling harap undangan. Itu kalau undangan masih mending, ya. Kadang-kadang jauh-jauh datang, ya,
Tapi ini semuanya memang usahakan ya kita berhusnudzon. Ya senantiasa ketika kita berjumpa dengan saudara kita ya tampakkan wajah ceria. Ya. Tapi memang ini semuanya butuh kesabaran dan butuh latihan. Ya kita manusia biasa. Ini sebagai pengingat-ingat. Jangan sampai ya kita ketemu dengan teman-teman kita di manapun juga, saudara kita begitu ketemu langsung menjum. Itu tak boleh. Itu. Di sini juga Rasulullah menandaskan yang namanya isbal bagi kaum laki-laki. Ya, itu bagian dari mengisbal itu memakai pakaian atau celana yang menjulur sampai di bawah mata kaki. Makanya kita disunahkan untuk memakai pakaian itu di atas mata kaki. Itu karena kata Rasulullah ini bentuk dari kesombongan. Gitu. Dan terserah orang mau ngomong apa. Itu karena Rasulullah berkata demikian, kita cukup sami'na wa ata'na. Gitu cukup. Ketika ada orang mengatakan, kata nu nggak usah singkrang bok mitok tembelek. Itu biarkan saja. Mereka belum memahami ilmunya. Itu biarkan saja. Ketika kita yakin dengan kebenaran kita jalani, sudah. Itu perkara orang lain tidak meyakini ya sudah, itu urusan mereka. Gini betul? Itu seperti itu, gampang saja. Ini sebal ini untuk laki-laki, kalau mau watan-watan ya ajang gitu. Watan-watan melu dijunjung rokeng nanti sembahyang. Ini ya kebalik, kadang-kadang yang isbal yang apa namanya pendek-pendek malah kaum perempuan, sing lanang dawane pol, sing wadon pendek pol. Ini semuanya dibalik-balik oleh syaitan. Ketika ada orang berpakaian cungklang dilurui, tapi ketika ada orang perempuan yang bahkan tidak berpakaian, tidak ada yang aruh-aruh, ini aneh. Gimana betul? Itu ini sebuah sebuah hal yang rancu. Nah, ngerti anak wong cingkrang kayak salafi wahabi kayak. Tapi ketika ada perempuan yang pakai celana pendek dan sebagainya tidak pernah diharu-haru. Ya biarkan saja, kita santai saja. Ya kita punya keyakinan dan ini hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Kita meyakini dengan menggunakan pakaian yang demikian itu berpahala. Sudah, yang lain tidak perlu digubris. Begitu nggih? Sampai di sini dulu. Ya insya Allah tinggal sekali bahasan lagi. Ada beberapa nasihat Luqman yang harus kita jadikan pegangan di dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik, senantiasa bersabar di dalam menjalani hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.